Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu cahaya dan optik, yang terdiri dari optik geometri, alat-alat optik, dan optika fisik. Video ini sangat penting karena menyangkut soal-soal pilihan yang 6 tahun terakhir keluar di UTBK SBMPTN. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Langsung saja kita masuk soal nomor 1. Dua celah yang berjarak 1 mm disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Jarak antara gelap ketiga dan terang kelima adalah. Ini masuk topik optika fisik. Nah, kita tulis dulu diketahui. Ini ya, jarak antara dua celah D sama dengan 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian panjang gelombang lambda 6,5 10 pangkat min 7 meter. Setelah itu ini ya L jarak pada layar 1 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah P, yaitu jarak antara gelap ketiga dan terang kelima. Nah, karena soal ini merupakan interferensi celah ganda, maka kita gunakan rumus PD per L sama dengan M lambda atau P sama dengan M lambda L per D. Nah, dari sini yang kita harus hati-hati adalah menentukan M atau orde antara gelap ketiga dan terang kelima. Nah, untuk memudahkan kita perhatikan tips seperti ini. Ini G3 yang merupakan gelap ketiga, G3-nya terang ketiga, dan seterusnya. Nah, orde antara gelap dan terang itu yang berdekatan ya, gelap dan terang, M-nya itu setengah. Nah, kalau dari gelap ketiga dan terang kelima, kita hitung saja. Setengah, satu setengah, dua, berarti dua setengah. Kita masukkan ke sini. Sehingga diperoleh P sama dengan 2,5 kali lambdanya 6,5 10 min 7 kali L-nya 1 dibagi D-nya 1 kali 10 pangkat min 3. Diperoleh P sama dengan 1,62 kali 10 pangkat min 3 meter atau 1,62 mm. Jawabannya B. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Cahaya merupakan gelombang transversal, sebab cahaya dapat mengalami polarisasi yang disebabkan oleh peristiwa refleksi maupun refraksi. Oke, berdasarkan arah rambatannya, cahaya itu merupakan gelombang transversal. Nah, salah satu sifat dari gelombang transversal itu mengalami polarisasi, baik secara refleksi atau refraksi. Nah, kita perhatikan untuk pernyataannya benar ya. Kemudian alasannya juga benar karena cahaya mengalami polarisasi. Apakah pernyataan dan alasan ini saling berkaitan? Nah, pada bagian pernyataan dijelaskan cahaya merupakan gelombang transversal, sedangkan pada bagian alasan dijelaskan cahaya dapat mengalami polarisasi. Dari sini terlihat bahwa cahaya merupakan gelombang yang merampas secara transversal yang sifatnya salah satunya dapat mengalami polarisasi. Jadi kedua pernyataan ini saling menjelaskan dan saling menguatkan. Jadi ada keterkaitan dan jawabannya A. Lanjut soal nomor 3. Indeks bias kaca kurang dari indeks bias air sebab cepat rambat cahaya di dalam kaca kurang dari cepat rambat cahaya di dalam air. Penting untuk diketahui dari pernyataan ini, besar kecilnya indeks bias sangat bergantung pada keadaan mediumnya. Semakin rapat mediumnya, maka indeks biasnya semakin besar. Nah, kita bandingkan antara kaca dan air. Jelas kaca lebih rapat dibanding air. Maka indeks bias kaca lebih besar dari indeks bias air. Dalam perhitungan, indeks bias kaca itu 1,5, sedangkan indeks bias air 1,33. Nah, dari ini saja pernyataannya sudah salah. Nah, sekarang kita kaitkan dengan cepat rambat cahaya. Hubungan antara indeks bias dan cepat rambat cahaya dirumuskan dengan Cn sama dengan C per N, dengan Cn ini merupakan cepat rambat cahaya dalam medium. Nah, dari rumusan ini maka kita peroleh semakin besar indeks bias medium,
maka semakin kecil cepat rambat cahayanya. Jadi, cepat rambat cahaya dalam kaca lebih kecil dibanding cepat rambat cahaya dalam air. Alasannya benar dan jawabannya untuk pernyataan salah dan alasan benar yaitu D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Sifat bayangan yang jatuh ke retina mata normal adalah nyata dan terbalik. Sebab berkas cahaya yang masuk ke mata normal difokuskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Misalkan ada sebuah meja dan bola mata. Cahaya yang ada pada meja ini kemudian ditangkap oleh lensa mata dan dari lensa mata ini difokuskan menuju retina. Dari sini tampak terbentuknya bayangan pada retina yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nyata karena bayangannya jatuh di belakang lensa dan pastinya terbalik, sedangkan diperkecil karena jarak antara retina dan lensa lebih kecil dibanding antara lensa dan objek. Dari sini pernyataannya sudah benar. Kita cek alasannya. Berkas cahaya yang masuk ke mata normal ini ya difokuskan oleh lensa dan ditangkap oleh retina. Nah, alasannya juga benar. Kemudian kita cek keterkaitannya apakah antara pernyataan dan alasan ini saling berkaitan. Cukup kita perhatikan pada bagian pernyataan yaitu sifat bayangan yang jatuh di retina. Sedangkan pada bagian alasan menjelaskan proses masuknya cahaya dari lensa mata menuju retina. Berarti saling berkaitan. Dan jawabannya A. Jelas ya? Lanjut soal yang kelima. Jika panjang gelombang cahaya yang digunakan pada percobaan yang digandakan, maka jarak antara pola terang yang berturutan menjadi 2 kalinya. Sebab jarak antara dua pola terang yang berturutan selalu sama. Oke, kita kembali ke persamaan dari interferensi yang PD per L sama dengan M kali lambda. Nah, dari sini jarak antara pola terang yaitu P dan panjang gelombangnya lambda ini tampak berbanding lurus. Jadi P-nya sebanding dengan lambda. Jika lambda didua kalikan, maka jarak antara pola terang P menjadi 2 kalinya juga. Nah, dari sini pernyataannya benar. Selanjutnya kita perhatikan pola terang yang berturutan seperti ini. Di puncak yang tinggi ini merupakan terang pusat T0, kemudian menyusul T1 dan T2. Jarak antara T0, T1 ataupun T1 dan T2 ini merupakan satu panjang gelombang yaitu lambda. Nah, dari sini terlihat bahwa jarak antara dua pola terang yang berurutan selalu sama karena panjang gelombangnya sama. Nah, berarti alasannya benar. Kemudian antara pernyataan dan alasan ini apakah ada keterkaitan? Nah, dari pernyataan ini yang dijelaskan adalah hubungan antara pola terang dan panjang gelombang. Sedangkan pada bagian alasan menjelaskan tentang jarak antar pola terang yang berurutan. Berarti tidak ada keterkaitan yang saling menjelaskan. Dari jawabannya B. Lanjut soal nomor 6. Sebuah objek diletakkan 1,6 cm dari lensa objektif sebuah mikroskop. Jika jarak titik fokus lensa objektif 1,4 cm, jarak titik fokus lensa okuler 2 cm, dan pengamatan dilakukan oleh siswa dengan titik dekat mata 20 cm tanpa berakomodasi, maka perbesaran total bayangan adalah diketahui SOB, jarak objek ke lensa objektif 1,6 cm, kemudian fokus objektifnya 1,4 cm, fokus okuler 2 cm, titik dekat mata normal 20 cm, yang ditanyakan perbesaran totalnya untuk mata tak berakomodasi. Oke, langkah pertama kita cari dulu S aksen OB atau jarak bayangan pada lensa objektif, yaitu SOB kali FOB per SOB min FOB. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. SOB-nya 1,6, FOB-nya 1,4. Bagian pembilang kita kalikan, bagian penyebut kita kurangkan, sehingga diperoleh hasilnya 2,24 dibagi 0,2 atau 11,2 cm.
Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumus perbesaran mikroskop, yaitu M sama dengan S aksen OB per SOB kali SN per FOK. S aksen OB-nya kita ambil dari hasil perhitungan ini, 11,2. Jadi 11,2 dibagi 1,6, SOB-nya kali SN-nya 25, SN-nya 20, SN-nya 20 per 2. Hasilnya 112 per 1,6 atau 70. Jadi jawabannya B. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut lagi soal nomor 7. Sebuah lensa tebal memiliki permukaan bikonveks dengan jari-jari kelengkungan masing-masing 30 cm dan 50 cm. Jika indeks bias lensa 1,5, maka jarak fokus lensa ketika berada di udara adalah. Oke, dari soal ini diketahui R1 30 cm. Karena permukaan lensanya bikonveks, maka R2-nya kita ambil negatifnya min 50 cm. Setelah itu, indeks bias lensa 1,5. Yang ditanya adalah fokus lensa ketika di udara, FU. Langsung saja kita masuk ke persamaan ini ya, fokus lensa di udara, yaitu skor FU sama dengan N-1 kali skor R1 min skor R2. Kita masukkan nilainya, N-nya 1,5 ya, R1-nya 30, R2-nya 50. Jadi hasilnya diperoleh 1,5 dikurangi 1 kali skor 30, ditandanya dari min jadi positif karena R2-nya negatif. Skor 30 tambah skor 50. Diperoleh skor FU sama dengan 0,5 kali 8 per 150 atau 4 per 150. Nah, dari sini diperoleh FU-nya sama dengan 450 dibagi 4 atau 37,5 cm. Jadi jawabannya A. Demikian soal dan pembahasan saintek fisika yang sering keluar pada 6 tahun terakhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan notifikasi pembahasan soal pada video selanjutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.